Zoltan P. Daines adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan Brunner, dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak-anak yang mempelajari matematika. Menurut Daines, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Sebuah pembelajaran suatu konsep akan mudah dipelajari jika konsep tersebut diajarkan mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang lebih kompleks. Wudojo mengemukakan bahwa dalam teori Daines terdapat 6 tahap yang berurutan dalam belajar matematika. Adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut. Baik, setelah kita mengetahui apa itu teori Daines, selanjutnya kita akan membahas yaitu tahapan-tahapan dalam teori Daines. Permainan yang pertama yaitu permainan bebas atau free play. Permainan bebas adalah tahap pembelajaran konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan, yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Yang kedua yaitu permainan yang menggunakan aturan atau games. Pada tahapan ini merupakan tahap pembelajaran konsep setelah di dalam periode tertentu permainan bebas terlaksana. Di dalam tahapan ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang dapat dalam konsep itu setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang ditentukan dalam konsep atau peristiwa. Selanjutnya, tahapan ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang disertai aturan tadi. Dalam melaksanakan permainan tahapan kedua tadi, atau permainan yang menggunakan aturan, mungkin peserta didik belum menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainan-permainan yang dimainkan itu. Yang keempat yaitu permainan dengan presentasi. Dalam tahapan ini, peserta didik mencari kesamaan sifat dari situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dari situasi, peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut. Yang kelima yaitu formalisasi. Permainan ini merupakan tahap belajar konsep terakhir setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurutkan sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat terbaru. Nah, yang terakhir yaitu permainan dengan simbolisasi atau simbol. Permainan dengan menggunakan simbol ini merupakan tahap belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai.